Jadi di tema saya itu saya menulis tentang gap generation di dunia kerja. Sebenarnya ada 2 keyword yang saya bakal notice di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Irbit semua, kembali lagi di podcast kita, podcast yang ke-6, podcast Dikmas, yang mana kita membahas buku Genzi, ngomongin Genzi. Jadi di podcast yang ke-6 ini, pemateri kita itu salah satu host yang sering jadi di podcast kita ini ya. Jadi dia tuh biasanya di podcast lain itu dia jadi host. Abang-abangan. Senior kita. Dia yang biasanya dia jadi host. Sekarang jadi pemateri. Sebenarnya dia nggak harus jadi pemateri, tapi dia pengen terekspos dirinya itu. Yang mau diambil semua aja sama dia. Pengen diambil semua emang apa ya, belagu ya biasanya. Apa Maruk. Ingin membanggakan dirinya sendiri emang. Giljab. Apa tuh Giljab? Gila jabatan. Itu dia. Gila jabatan ya. Oke, sekarang kemarin kan kita udah mengundang co-host kita ya, yaitu Jerry. Bukan Jerry kemarin. Kevin, Bang Kevin. Kemarin nomor itu Bang Kevin jadi co-host kita. Karena masih co-host pertama, iya, baru pertama kali. Jadi dia kemarin co-host, tapi sekarang dia insya Allah menjadi host tetap kita di podcast Dikmas kita ini. Dan sekarang ini orang pengen buat ditepuk tanganin ya? Gak apa-apa, sekali-kali kita itu butuh applause dari Butuh validasi ya. Oke. Jadi Jerry di sini, Bang Kevin di sini udah jadi host kita. Insya Allah jadi host tetap ya, Bang Kevin ya. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Oke. Dan sekarang satu lagi ada co-host baru kita. Belum disebutin. Lagu dulu. Emangnya Anda? Jadi ada co-host baru kita. Biar pada nggak tahu. Yang biasanya kita itu hostnya dari anak-anak Dikmas, dan sekarang kita merubah untuk mengajak teman-teman Irbit yang lain untuk menjadi host di podcast kita kali ini. Ini dia, kita sambut Mas Nidio Fatih Amnesia. Gimana pesan dan kesannya dulu dong masuk di podcast kita nih? Ya, alhamdulillah. Tausiah ya? Sebenarnya gue juga nggak tahu mau ngapain ini. Cuma diajak aja sama mereka, tapi ya insya Allah gue bakal seasik mereka, lebih asik gitu. Mungkin nggak berlama-lama lagi ya? Ya, langsung aja deh. Kita ulas dulu nih, Bang Jack. Bang Jack. Jadi pemateri kita tuh Bang Jack ya guys. Bang Jack. Jadi dia tuh yang biasanya kita tadi gue bilang tadi, dia biasa jadi host, sekarang jadi pemateri yang Giljab. Gila banget. Bang Jack. Mungkin langsung ya, karena kan kita kan di sini ngebahasnya biasa emang buku Genzi, ngomongin Genzi kan. Ya. Karena kan kalau misalnya pemateri di sini pasti dia nulis di buku dong. Gak mungkin dia tiba-tiba diundang tanpa nulis di buku. Ngapain kan? Nggak guna. Iya, Mungkin bisa dijelasin sekilas kali. Iya, saya Rapi banget ya pakai batik ya. Iya, saya Pejabat sebagai banget. seorang penulis selalu tampil rapi di depan para penonton. Siapa Bangku? Lanjut, ini nulis apa? Ini nulis apa? Oh, oke. Jadi Bocah ya. di Minum tema saya dulu. itu Bagi ya. di tema saya itu saya menulis tentang gap generation di dunia kerja. Sebenarnya ada 2 keyword yang saya bakal notice di sini. Woi, lagi santai kawan. Mungkin langsung aja ya. Langsung pindah bawah aja. Capek.
Enggak, gua enggak apa-apa. Itu namanya gimmick. Ini sumpah. Saya pengen mereka berdua sumpah pasti saya mentang tadi di sini orang baru, saya dijebak ya. Iya. Masuk lagi. Kalau saya. Mungkin Kok bisa delay kalau ini settingan ekspresi kita tidak seperti ini? Astagfirullahaladzim. Udah. Oke, lanjut aja kali ya. Tadi gimmick sebentar, gimmick sedikit. Gimmick sedikit. Tadi karena kita ngomongin tentang Gen Z, Gen Z Iya. itu tuh suka hal-hal gimmick sebenarnya. Ya. Seperti tadi. Ya, kayak tadi kita Gen Z banget emang. Kita Gen Z banget. Saya 2006 kebetulan. Sama dong berarti kita. Oke, lanjut tadi Jadi keyword ya tadi Iya. ya. Keyword yang saya ingin notice di sini tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tentang apa sih istilah dari generasi itu muncul dari apa, dari hal apa. Yang kedua keywordnya itu tentang gap generation di dunia kerja. Jadi antara baby boomer, antara Gen X, Gen Y, dan Gen Z, bahkan nanti menyusul Gen Alpha itu seperti apa gapnya. berarti emang kayak perbedaan antar gen lah di dunia kerja. Oke. Apa aja sih yang diulas dari judul tersebut gitu loh? Emang banyak banget perbedaan dari antar gen itu di dalam dunia kerjaan ataupun dunia lainnya? Wah, sangat banyak ya. Mungkin sebelumnya saya mau notice, saya boleh notice tentang generasi dulu. Boleh. Ya, boleh. Ini sebelum pembahasan jauh ya. Benar. Jadi gini, untuk generasi sendiri itu, istilah generasi itu muncul di zaman dahulu ketika zaman berburu, ketika manusia masih primitif, masih hanya hidup dengan berburu, dengan makan dan kawin dan lain-lain. Istilah generasi itu muncul di situ, dimana ketika generasi yang baru itu ingin belajar tentang berburu, dia harus belajar kepada orang-orang tua atau ayah ataupun kakek mereka untuk bagaimana sih cara berburu yang benar. Nah, jadi di sini makanya kenapa dia meminta diajarin bukan sama teman-teman sebayanya? Ya karena lagi-lagi mereka sama-sama watak, mempunyai watak yang sama, mempunyai karakter yang sama. Jadi sangat tidak etis kalau mereka tuh meminta diajarin sama sesama generasi. Nah, makanya itu sebenarnya hal yang ingin saya notice di sini itu kita sebagai pemuda-pemuda zaman sekarang ya, kita kan menduduki generasi Z. Seharusnya kita itu tidak saling merendahkan sesama generasi kita, tetapi sebaliknya kita harus mensupport dia, mensupport bagaimana dia bisa menjadi generasi Z yang baik, bukan menjelekan atau lain-lain. Yang paling pantas untuk merendahkan kita itu kualitas, yaitu generasi Y. Generasi Y itu apa? Generasi Y atau generasi milenial. Oh, milenial. Iya, dari tahun 1980 sampai 1995. Berarti lu termasuk generasi milenial itu? Enggak, saya enggak. generasi Z. Oh, generasi Z. Oke. Oh, tadi saya Generasi Z itu dari kapan sampai kapan nih? dari 1996 sampai 2010. Oke. Itu Z. Itu Z. Tapi orang-orang di luar sana itu banyak mengartikan Gen Z itu orang-orang yang mungkin di sekitar rentan umurnya itu dari tahun kelahiran 2000-an sampai 2010-an kayak gitu. Sebenarnya itu namanya bukan Gen Z atau itu namanya Gen Zilenial. Apa tuh Gen Z? Gen Zilenial itu gen gabungan antara gen milenial dan Z. Wah, ini menarik Gabung nih. jadi Menarik. Zilenial. Jadi dari tahun 1980 sampai 2010 itu gen Zilenial. Karena karakteristik kita nggak jauh beda biasanya. Cuma Dari berbeda. tahun 1980 80 sampai 2010. Jauh banget jauhnya. Dari bokap ke anak tuh. Iya. Itu bakal anak berarti. berarti gue sama emak gue tuh Taruh, masih taruh. satu generasi ya. Iya. Masih deg-degan. Masih ke bawah tadi ya. Enggak, tapi sebelum yang kita ngomongin apa namanya ke pembahasan lebih jauh ya. Sebenarnya ngaruh nggak sih antar gap generation itu? Kan kita kan di judul buku ini kan Gen Z ngomongin Gen Z nih. Nah, jadi kalau saya itu berpatokannya pendapat ke setiap penulis tentang Gen Z ini
Gen Z ini maksudnya kita nggak usah ngomongin Gen Z dulu dah. Tapi kita bicarain sebenarnya berpengaruh nggak sih? Gen Z kah, gen milenial kah? Apakah itu tuh apakah mereka pernah merasakan di posisi kita yang sering dibilang pemalas lah, apalah, kan itu kan kalau menurut saya ya, menurut saya itu kayak hanya sebatas lingkungan, sifat per orang masing-masing dan sebatas apa ya, umur yang mereka jalanin di saat umur segitu gitu loh, kayak ada masanya gitu loh, kayak ada masanya lah di setiap gap generationnya itu kayak gitu. Kalau saya itu sangat berpengaruh. Kenapa Pengaruh. kita harus memiliki kaca bandingan setiap generasi itu? Karena seberpengaruh itu. Karena yang pertama dari segi umur. Segi umur itu menentukan bagaimana kita bersikap. Semakin tuanya kita nanti, kita semakin bersikap dewasa. Mungkin banyak orang yang bilang Gen Z itu generasi yang labil ya. Iya. Generasi yang masih pelin-pelan. Ya wajar karena usia kita masih 20-an, Bro. Emang lu 20? Saya 18. Lebih muda dong. Anjing. Ini kan judul bukunya aja Gen Z ngomongin Gen Z. Kenapa ada aja? Lu merasa muda banget sih anjing. Tadi kan dari Bang Jak kan. Bang Jak kayak kenal saingannya. Wah, enggak. Masalah Iya, Bang Kevin kenapa? tadi kan ngomong masalah dengan seiringnya bertambahnya usia, itu tuh sifat labil itu akan hilang sendiri. Nah, berarti dulu pas waktu gen milenial itu juga pernah mengalami masa-masa seperti gen Z Nah, sekarang itu ini. maksud saya. Betul. Mereka dulu pernah ada di fase ketika umur 20-an. Berarti emang benar tergantung ada masanya dong, Iya. dia merasakan seperti kita juga. Benar, tergantung ada masanya. Iya. Jadi setiap kalau kata-kata orang zaman dulu tuh setiap orang tuh ada masanya. Kayak lagu apa Mas Didio? Ada masa. Tiba-tiba ditembak Mas. Kaget Mas, tiba-tiba ditembak. Coba Mas dia nggak bisa Mas. Nggak bisa Mas. Masih dirikan juga ya? Untuk masalah seperti itu, berarti hukum Gen Z yang labil tuh nggak sepenuhnya benar dong, karena emang pada saat ini yang menjabat sebagai generasi Z itu ya orang-orang yang usia pada range sekitar 20-an. iya 18 Benar. sampai 20-an. Benar. Bahkan sampai 28 tahun itu masih Gen Z. Karena Iya. itu ya lahir tahun 1996. Oh, antum. Kasihan dia, kasihan. Sudah tua terus ditembak, kasihan nih. Makanya dia nulisnya di buku ini. Saya butuh minum ya. Minum dong. Aduh, materinya kasihan banget. Tapi sebelumnya saya mau notice satu hal lagi. terkait data yang saya cantumkan sendiri dalam tulisan saya. Jadi datanya itu dalam riset Gallup itu tahun 2016 banyak pekerja Gen Z itu dianggap nggak betah atau dianggap ya tadi pengen freedom, pengen kebebasan, akhirnya mereka nggak betah. Nah, karena di Gen Z sendiri itu kita sangat mengedepankan melting pot. Apa tuh? Atau kita mencari tempat ternyaman. Jadi Dalam sisi pekerjaan kah atau apa? semua. Semua. Tapi ini kan saya lebih notice ke segi pekerjaan. Oh iya, Ketika kita bekerja di Warak misalnya, juara. kita mencari Kenapa kenyaman- pas Warak ngeliatnya ke dia? kita karena ini kenapa ya? ownernya. Oh, ownernya ya? Iya. Emang benar. Sponsor bisa kali ya? Jadi kita, Editor masukin editor. kita mencari pot ternyaman kita. Oh, ternyata Warak itu yang bikin saya nyaman. Gitu. Ternyata kerjaan ini yang bikin saya nyaman. Gitu. Nah, dan pada riset yang saya tulis di buku saya juga, di survei negara, Badan Pusat Statistik yang ditulis oleh negara, yang kerja pada tahun 2023 itu teman-teman di Indonesia itu yang pekerja-pekerja itu sebanyak 143,72 juta orang yang bekerja. Jadi dari semua generasi nih yang bekerja. Tapi 68% itu dari Gen Z atau Gen Zilenial. Zilenial. Jadi Z campur milenial tadi. Gitu. Jadi emang yang paling banyak menduduki pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang ya generasi-generasi kita. Ya, coba bentar. Kita breakdown ya. Boleh. Menurut data statistik tadi sekitar 68%-an yang ngisi dunia pekerjaan itu zilenial. Iya. Yang dimana itu dari range tahun 1980 sampai 2010. 2010.
2010 masih yang Nah, masih kalau kita salah. Kalau kita masukin di otaknya 1980 ke bawah, udah banyak meninggal. Itu fakta, Itu fakta. Udah banyak meninggal. benar. kayak gitu. Iya benar. Iya kan? Iya berarti Udah banyak yang maksudnya di tanah ya. iya berarti riset ini tuh perlu nggak perlu sebenarnya, ya kan? Karena ya kayak yang kita tahu aja usia pensiun di Indonesia tuh sekitar ya mentok-mentok 60, 62, 63 gitu-gitu kan. Ya berarti emang udah di pas pemutihan udah aja cabut dia kecuali pulih. Benar. Nah, Nah, tapi faktanya Presiden juga bisa. presiden. oke. Tapi faktanya banyak generasi-generasi selain zilenial ini yang masih menduduki pekerjaan. Seperti pekerjaan guru. Kan banyak generasi-generasi baby boomer yang udah tua-tua, udah 80 tahun masih ada loh yang jadi guru. Nah, Guru generasi swasta tapi. ya guru swasta. Kemudian pekerja-pekerja kayak tadi pekerja-pekerja di UMKM yang kecil, kaki-kaki lima, itu masih banyak umur-umur 70-an. Generasi baby boomer dan generasi X. Itu masih banyak. Nah, ini yang mau saya notice bahwa sebenarnya ketika kita satu lingkup dengan mereka dalam satu pekerjaan perusahaan, di perusahaan kan masih ada generasi X tuh. Ya. Ada juga CEO sebagai generasi baby boomer. Nah, yang saya notice tuh bagaimana sih ketika kita satu lingkup pekerjaan, kita tuh bisa beradaptasi. Sedangkan di situ pasti banyak terjadi gap. Nah, karena emang berbeda pendapat. Inilah yang dinotis sama tulisan Benar, tadi. betul. Fokusnya ke gap di generasi di Iya, pekerjaan iya. ya, dunia kerja. Gap generation, berbeda pendapat dan lain-lain. Oh, berarti emang gapnya tuh yang nyebabin karena perbedaan cara bekerja masing-masing generasi tadi ya. Benar. Berarti yang sangat dinotis dan sangat ditulis di buku ini tuh yang tulisannya Karya Mas Jaki tadi tentang gimana sih kerjanya antar generasi ini sampai-sampai bisa bikin gap di dunia kerja kayak gitu ya. Oke. Saya izin menjawab ya. Oke. Ya, jadi bagaimana cara kita bekerja dalam dunia pekerjaan, dalam perusahaan, dalam suatu instansi swasta dan lain-lain, itu kita akan bekerja, itu kita dibentuk sesuai zaman kita. Jadi contoh, generasi baby boomer itu kita kalau di atas baby boomer kan mungkin udah nggak ada ya. Generasi baby boomer tuh yang lahir pada tahun pada masa-masa Perang Dunia Kedua sampai 1930. Nah, mereka dibentuk dengan keadaan banyak bom-bom di negara mereka. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang tuh di Palestina, di Syria, itu mereka bisa dikatakan baby boomer. Karena wataknya mereka tuh akan membentuk. Jadi keadaan tadi itu akan membentuk watak mereka, yang makanya kenapa baby boomer ini terkenal orang-orangnya disiplin, orang-orang yang tegas. Ya karena mereka hidup di balik ketegasan itu. Kalau saya nggak lari, saya mati. Ketegasan dan ketegangan lah ya. Nah, ketegasan dan ketegangan itu membentuk mereka sehingga kepribadian mereka tuh menjadi seseorang yang tegas. Nah, kita beranjak lagi ke generasi X. Generasi X ini dari tahun 1930 sampai 1960. Ya, sampai 60. Nah, di generasi X ini itu mereka lahir setelah masa-masa Perang Dunia Kedua. Masa-masa udah agak reda lah ya. Nah, tapi generasi X ini sangat dikenal sebagai generasi yang sangat pintar dalam mengatur strategi jualan. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Ya karena mereka belajar berkaca dari generasi X yang sangat disiplin. Mereka dibentuk dari kedisiplinan tadi dan mereka mengupdate disiplin tadi menjadi suatu hal yang positif. Kayak suatu hal positif itu mereka jadi orang yang paling pintar dalam mengatur strategi penjualan. Itu generasi X. Nah, kita berangkat lagi nih ke generasi Y. Nah, generasi Y ini generasi yang lahir 1980 sampai 1995. Mereka lahir dalam keadaan sudah banyak merdeka. Ini khusus di Indonesia ya. Sudah banyak merdeka. Mereka lahir dengan awal-awalnya teknologi ini muncul. Awal-awalnya gadget muncul, HP muncul, masih HP Nokia ya.
awal-awalnya komputer muncul. Jadi mereka ini sangat suka transparansi, generasi Y ini atau milenial. Mereka sangat suka transparansi dan mereka sangat suka hal yang nggak formal. Jadi nggak kayak generasi X tadi yang sedikit-sedikit harus formal. Makanya nggak banyak kita dapatin ketika kita mendapati orang tua yang generasi X itu, kadang-kadang kita mau bercanda sama mereka itu nggak bisa. Saking formalnya dia. Nah generasi itu nggak gitu, dia udah mulai update, udah nggak terlalu formal. Nah berangkat ke generasi kita yang terakhir ini, mungkin kalau Alfa masih kecil ya, kita nggak usah notice. Generasi kita itu generasi yang kreatif. Kenapa? Karena di generasi ini ketika kita lahir sudah banyak pengetahuan, sudah banyak toleransi, sehingga kita lahir dengan keadaan ya kita toleransi ke semua orang. Kita lahir dengan keadaan kita punya ide yang paling cemerlang. Jadi kita hal positif dari generasi Z itu kita mempunyai ide yang paling cemerlang daripada generasi-generasi lain. Ya kayak contoh kamar inilah ya, ruangan ini sangat tertata rapi. Ya itu karena ya cemerlang idenya. Karena yang punya kamarnya cemerlang. Nah, betul. Pemilik kamarnya ini sangat cemerlang dan sangat kreatif. Betul. Siapa tuh yang beli kamarnya? Saya. Tapi bentar. Berarti Mas Video suka bermain musik ya? Ada gitar, ada piano, mungkin bisa ditunjukin skill pianonya. Alhamdulillah sebenarnya saya vokalis. Ya, boleh urusan saya. Berarti fasilitas untuk teman. Iya. Jadi biar teman-teman saya main, saya nyanyi. Sinanggar tulo. Keren banget suaranya. Keren banget suaranya. Merdu sekali. Bentar. Ulang gimana? Kalau Gimana nih? Kalau ditangkap dari kayak gitu, berarti kan Gen Z ini kita nih ya, kita bicara kita Gen Z, itu idenya menarik, kreatif dalam berpikir lah mereka kan, punya inovasi baru dan mengembangkan pengetahuan yang mana ada. Tapi mengapa kayak generasi sebelumnya tuh sering mandang kita tuh sebelah mata gitu loh. Ya kan, kayak mandang apaan sih Gen Z, kerjanya susah. Soalnya banyak tuh di luar sana perusahaan-perusahaan itu tuh masih ngeraguin kerjanya Gen Z karena bilangnya Gen Z cuma mau seneng-senengnya doang, bukan mau kerjanya. Terus banyak tuntutan ini itu lagi kayak gitu. Gimana tuh? Kalau yang saya izin jawab, sebenarnya mereka tuh bukan memandang kita rendah, tapi kalau menurut saya mereka tuh kurang memperhatikan kualitas kita sebagai Gen Z. Jadi mereka mereka menyamaratakan kualitas kita tuh sama halnya kualitas Gen X dan Gen Y. Jadi kalau kamu nggak disiplin, kamu nggak bagus kerjanya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus diubah. Sebenarnya kalau kita mau ubah agak susah ya, karena kita juga jadi generasi pertama yang masuk ke dunia kerja. Jadi kita masih jadi bawahan, orang bilang, belum jadi CEO. Jadi untuk sistem-sistem ini nggak bisa kita ubah, tapi kita bisa menunjukkan ke mereka bahwa kalian tuh harus tahu hal yang kreatif dari saya. Ketika kalian gali, saya bisa tunjukin kreativitas saya di perusahaan ini. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya dia nganggap kita rendah, nganggap kita main-main dalam bekerja, itu mungkin karena dua faktor. Yang pertama, ya mereka menganggap kita masih anak-anak yang baru masuk. Yang kedua, mereka nggak bisa memanfaatkan kita dalam perusahaan mereka. Gitu. Saya jamin 99,99% ketika generasi-generasi sebelum kita bisa memanfaatkan kreativitas kita, saya bakal jamin perusahaan itu bakal out of the box. Nah, ya contoh kayak HPMI deh. Contoh HPMI kalau mereka masih pakai sistem, pakai generasi-generasi yang sebelumnya, yang nggak bisa jalan, Nggak bisa improve lah ya. nggak bisa improve. Mereka harus pakai generasi Z sebagai tolak ukur pikiran dan ide-ide mereka gitu. Ya, karena memang seperti yang saya lihat sendiri ya. Sebagai owner deh gimana? Dunia pekerjaan sekarang itu memang tolak ukur yang paling penting itu adalah industri kreatif. Karena kalau kita nggak berusaha untuk memunculkan ide-ide yang baru, yang fresh, itu orang tuh akan mudah bosan. Seperti itu. Makanya sebetulnya ketika Gen Z ini terus disalahkan karena mereka malas bekerja lah atau apalah, itu sebetulnya
hal yang kurang dimanfaatkan dari atasan mereka, mungkin yang dari generasi atasnya. Iya, X dan Y tadi. Ya, aksi dan dia tadi. Itu sih yang menurut bisa saya cerna. Betul. Itu sangat betul, Mas Bang Kev. Bang Jack, mungkin gue pengen nanya soal ini, Boleh. Bang Jack. Kan kalau misalnya orang nulis nih ya, pasti kan dia ada berlandaskan mungkin dari pengalaman atau dari apa. Mungkin Bang Jack ini nulis kayak gini karena pengalaman atau apa? Karena kan kita tahu Bang Jack kan udah lumayan tua ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan mungkin pengalamannya itu ketika bekerja tuh dengan orang seperti apa. Mungkin nanti ada masukan juga dari Bang Kevin ini sebagai owner dalam membuka lapangan pekerjaan. Gimana dari sisi pandang dia? Ada manfaatnya juga berarti nih orang nih di sini nih. Ada manfaatnya di sini nih berarti. Dari POV-nya. Iya, banyak dong. Dari POV owner ya. Iya. Enggak dari POV sampean seorang aja. penulis dulu. Oke. Seorang penulis ketika nulis ini tuh mungkin dari pengalaman pernah bekerja atau gimana. Gapnya gitu gimana. Oke. Ini saya lebih ke cerita pengalaman ya. Iya. Jadi saya alhamdulillah sudah Bekerja 10 tahun. saya mengikuti pekerjaan, saya masuk dalam dunia pekerja dari 2018. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan serabutan, pekerjaan yang lain, itu alhamdulillah sudah banyak. Saya pernah masuk dalam kerjaan yang online sampai kerjaan yang offline, itu saya sudah pernah. Nguli pernah nguli. Nguli cita-cita siapa? Makul. Saya nyuruh karyawan yang nguli. Anjay. Respect, Bang. Respect. Ya, jadi Mandor banyak saya dapati bahwa dalam dunia pekerjaan, khususnya ketika saya pernah setahun itu, nggak nyampe setahun di kantor. Dan di kantor itu Korporat, budak korporat. istilah sekarang seperti Istilah itu ya. sekarang seperti itu, Iya. budak korporat, sering denger sih gitu, budak korporat katanya. jadi waktu saya di situ tuh banyak saya dapati berbagai macam generasi dalam situ. Mungkin kalau di kerjaan-kerjaan saya yang lain kayak di guru dan lain-lain itu mungkin cuma paling generasi baby boomer tuh nggak ada. Nah, tapi di kantor ini saya benar-benar mendapati semua karakteristik masing-masing generasi dalam situ. Beda-beda lah ya. Berbeda-beda. Nah, Duh, 25 menit lagi. pengalaman saya di situ Nggak kerasa pembahasan kita ini. 25 menit lagi katanya. Gici ngomong, gici. berapa? Setengah jam. Udah setengah jam lagi. Request. Ya, jadi mungkin yang saya rasakan itu tadi kenapa saya mau nulis tulisan ini, saya ingin membuka wawasan teman-teman bahwa nggak ada yang salah dari disiplinnya generasi-generasi X dalam dunia kerja. Nggak ada yang salah suka transparansinya generasi-generasi Y dalam dunia kerja. Nggak ada yang salah malas tapi kreatifnya generasi Z dalam dunia kerja. Karena semuanya masing-masing mempunyai suatu hal yang plus. Masing-masing itu nggak ada minusnya, bahkan Ya kelebihan masing-masing. banyak kelebihan masing-masing. Dan ketika perusahaan bisa mengelola itu semua, bisa menggabung semua kreativitas tadi, itu perusahaannya insya Allah akan maju. Iya. Gitu. Mungkin dari sisi owner gimana tuh? Mungkin buka lapangan pekerjaan. mungkin lebih Jadi ke dia yang bintang tamu. Iya. Enggak apa-apa, kadang-kadang enggak ilmu dari sebetulnya siapa saya aja. ini host atau bintang tamu. merangkap lah. Oke. Merangkap. Jadi menurut dari topik yang udah kita bicarakan dari tadi, yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya dapatkan ilmu baru ini itu adalah sebetulnya semua generasi itu aslinya nggak jauh beda. Tapi mereka punya suatu sisi yang lebih menonjol daripada generasi-generasi yang lain. Ya benar. Contohnya tadi dari generasi X ya. Baby X, boomer. dari Y. Ya, yang pertama tadi yang paling tua itu Ya. mereka punya kedisiplinan yang lebih dibanding generasi-generasi yang lain karena emang faktor belakangnya ya seperti itu. Kemudian ada generasi yang setelahnya mereka suka transparansi. Kemudian generasi Gen Z yang sekarang ini, kita sebagai Gen Z ini kreatif lah. Nah, sebetulnya dalam dunia kerja tadi yang sesuai Bang Jaki bilang itu emang semuanya tuh harus disatukan dan harus saling mengerti. Saling melengkapi Ya, juga. saling melengkapi dan saling mengerti. Karena apa? Karena apabila kelebihan dari satu sama lain itu saling ditonjolkan, maka itu akan menguatkan perusahaan itu. Betul. Dan itu akan membuat suatu usaha atau perusahaan itu akan terus maju dan maju. Keren banget owner ini emang. Keren banget owner ini.
makanya yang ada satu hal yang pengen saya notice lagi kenapa saya menulis tulisan ini. Closing statement. Nah, kalau ini Closing statement jadi lah ya. closing statement Closing saya ya. statement. Iya. Oke. Jadi closing statement saya mau tekanin satu hal kepada Anda Anjay. penonton. Anjay. Jadi ketika kita masih sesama generasi, mari kita hilangkan senioritas hanya karena kita itu cuma berpaut 5 tahun, 4 tahun. Yang dimana 4 tahun itu pun ketika dia baru lahir, ya kita juga masih anak kecil, Ya, Iya. betul. belum bisa berpikir. Betul. Jadi sangat tidak etis ketika kita Dan apa? kita masih mempertahankan budaya-budaya senioritas tadi. Karena menurut saya hal yang paling pantas kita senioritaskan itu pertama ketika kita berbeda generasi dengan mereka. Yang kedua, ketika pengalaman dan ilmu kita yang lebih tinggi daripada mereka. Itu hal yang paling pantas disenioritaskan. Selain itu, saya sangat menentang, saya sangat kontra pakai banget ketika ada senioritas yang dia udah nggak ada ilmu, dia udah nggak ada pengalaman, dan dia masih satu generasi sama kita. Bahasanya apa itu ada? Dungu. Dungu. Tolol dulu apa lagi tuh? Tolol lah. Editor nanti tolong di ini ya. Di Jadi saya berpesan kepada teman-teman yang merasa senior semuanya, Asik senior. ketika Anda ingin dianggap senior, sangat bisa ketika Anda bisa menonjolkan ilmu-ilmu teman-teman sekalian. Tapi kalau ilmu dan pengalaman teman-teman tidak ada, ya alangkah baiknya ya tidak usah ditunjukin lah. Kita sama-sama belajar, kita bisa diskusi. Yang penting mah hormat sama orang. Karena Benar. kalau kita udah hormat sama orang, orang pasti bakal respect balik ke kita. Benar. Kita nggak usah senioritas, tapi kita saling menghormati. Betul. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Gak ada senioritas. Yang penting intinya apa? Saling Respect. Gitu, bro. Atas kita semua. Oke, mungkin teman-teman, ini jadi closing statement di podcast kita terakhir. Mungkin tadi ada gimmick-gimmick dikit ya. Jadi mungkin itu bakal jadi salah satu yang bikin naik di podcast kita ya. Mungkin kita akhiri saja di podcast kita kali ini. Sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. See you.